Yo, gua hari ini udah di Arma Museum bersama Pak Agung Rai. Ini adalah salah satu museum yang pernah mendapatkan gelar museum terbaik di Indonesia. Dan karyanya lengkap banget, Pak. Terima kasih udah menerima kita di sini. Ya, siap. Kita bakal tour langsung sama the owner. Pak. Ya. Ini kita di ruangan apa nih, Pak? Di ruangan modern ya. Ada kontemporer, karya para maestro Indonesia ya, juga karya para maestro luar negeri ya, Eropa, Meksiko yang pernah menetap di Ubud setelah Perang Dunia Pertama. Ini bakal karya-karya yang luar biasa kita bakal lihat di sini. Ya. Pak, ini tuh ada berapa karya di sini kurang lebihnya? Di museum sendiri ada berapa karya? Saya tidak hitung jumlahnya ya, karena ini sering dirotasi. Ya. Yang penting koleksi karya-karya atau masterpiece seniman Indonesia dan seniman-seniman asing yang pernah berdomisili di Ubud setelah Perang Dunia Pertama. Setelah itu ada karya-karya seniman-seniman Jepang, Singapura, termasuk ini ya, atau dari Penang dan sebagainya. Mereka sering melukis di sini. Oke. Ya, jadi dari New York, dari Jerman, termasuk juga para guru besar di ITB ya. Termasuk Pak Naryo, termasuk Pak almarhum Pak Sadali, Pak Pirus, Pak Prof. Sriadi Sudarsono. Ada juga dari Jogja. Jadi terrefleksi karya-karya itulah awal-awal karya para maestro kita. Ya. Termasuk Raden Saleh juga. Waduh, jadi ada Raden Saleh juga di sini? Ada. Wah, ini salah satunya ya Pak? Beberapa senior di ITB, termasuk Prof. Sadali. Pak Prof. Pirus dan juga Pak Naryo ya. Ini ada juga dari Jerman ya, dari Munich. Dia Peter Detmar ya, pernah di Indonesia dan menetap di Australia dan di Munich. Dia punya 3 studio ya. Di Munich, di Sydney dan di Bali. Oh, jadi mereka juga yang ini punya studio juga di Bali? Di Bali punya ya, di Ubud juga. Bapak juga maksudnya kayak sama Pak Naryo dan yang lain tuh punya hubungan dekat juga? Sangat dekat. Itu kalau saya lebih ke pengenalan kepribadian seniman-seniman itu sangat penting ya. Sehingga kita tahu nafas, visinya, karyanya. Tidak bisa kita hanya melihat karya ya, atau tanda tangan ya. Akan lebih baik kalau kita masuk juga di dalam pergaulan sangat individu. Kalau buat Bapak sendiri ya, ini kan banyak banget seniman ya, dan ruangan juga terbatas. Untuk seniman Bapak taruh di sini, pemilihannya itu gimana Pak? Ya itu tentunya memilih kita mengkurasi karya, kita itu tetap harus ada karya ini ya. Kalau kita punya lebih karya dari 1 atau 3, kita ganti-ganti rotasinya ya. Oh, jadi emang karya yang ada di sini adalah karya dari seniman-seniman yang punya kenamaan dan menurut Bapak prestasi, reputasi, punya karakter, identity karya ya. Sehingga menjadi pencapaian tertinggi boleh dalam berkreativitas ya. Atau yang kita sering sebut para maestro ya. Waduh. Ini juga kayaknya karya-karya awal ya Pak? Ya, Pak Naryo. Sebelumnya beliau kan di Sri Patungnya meluncur ya. Nah setelah kita sama-sama di Jepang di Fukuoka ya, kurang lebih sekitar tahun 85 ya. Karena ada Second Asian Art Show di Fukuoka, kita hadir di sana dan banyak kita melihat karya-karya masterpiece sehingga banyak seniman kita juga terinspirasi dari apa yang dilihat di Jepang. Keren-keren banget ini. Nah kalau kita lihat dari sini ya. Hanya ada 1 karya aja di sana ya. Itu karya Pak Afandi ya. Jadi terangkat ya, karena kita tempati di tempat yang sangat terhormat. Waduh. Karena karya itu tidak boleh dicampur dengan yang lain, sehingga dia punya identitas tersendiri atau karakter tersendiri. Satu contoh, kalau Afandi taruh di sini sampingnya tidak pas dengan yang lain ya. Jadi mengganggu ya. Malah sampai kayak ada frame sendiri. Ya, jadi gate-nya itu framing ya, membingkai karya itu. Sehingga keanggunan muncul ya. Keanggunan, karakter, dan kekhasan. Dari jauh kita bisa mengenal, oh itu Afandi ya. Dan jadi emang saat showcase pun dipikirkan. Desain juga dipikirkan.
gedungnya pikirkan tinggi rendahnya, flow orang itu bagaimana. Seperti ini ya, kita hanya melihat satu karya aja. Ini bakal jadi satu frame tersendiri Ya, juga dari kalau sana. dari sana ya benar. Nah kecuali kita balik hanya 3 karena dia ya seperti bersaudara gitu lah. Dan ini tiga-tiganya punya garis merah tersendiri ya. Punya tersendiri ya, karena abstrak ya. Nah, itu cara kita memposisikan, menempati dan juga sehingga nilai keagungan karya itu akan tercermin, akan muncul ya. Gila, ini sih. Kita dari sini belek lihat itu potret itu, wah. Itu kan. Nah, jadi ini istilahnya mengikuti flow ya, biar ada apa namanya interaksi antara apa yang dilihat dengan yang melihat ya, spiritual connection namanya. Di balik itu kan ada ada rohnya, jadi soulful ya, jadi sangat orang yang melihatnya bisa menikmati, merasakan kekuatan di balik goresan-goresan itu ya. Ini baru satu ruangan ya Pak. Aku udah ngeliatin kayak maksudnya powerful, ngeliat ke sana, ngeliat ke sini, ke sini. Terus belum 2 karya. Benar. Ya. Kalau orang di sini tidak memperhatikan, kadang-kadang mendisplay karya. Kedua, berikan penikmat itu ruang khusus. Balik dia ke sini, mengusus dia. Iya, benar-benar. Ini emang dari secara desain pun udah dipikirkan. Tinggirinlah flow-nya. Maka kita akan mendengarkan suara kaki orang dia. Jadi refleksi suara kakinya akan muncul seperti ini. Tak. 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 Bukan tak, 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 tak. Dia harus benar-benar kayak slow dan nikmatin ya. Tadi tak. Tak. Bukan tak, tak, tak. Nah, kalau kita kan gini, nggak bisa ya. Nah ini kita harus belajar bagaimana kita menikmati karya seni. Ya, dan juga tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu kita kepala jadi budak. Namanya visual indigestion. Visual indigestion itu udah tak terampung lagi. Karena satu karya ada respon macam-macam. Kita belajar melatih diri ya, mengasah rasa batin kita, menafsirkan apa yang ingin disampaikan oleh seseorang atau senimannya. Ini kalau ini 2 powerful ini gimana Pak? Ini emang sengaja dibikin sebesar? Ya. Iya. Nah, bukan masalahnya ya kalau tidak terbiasa suka dan tidak suka. Karena kita belum bisa nangkep gitu aja ya. Dan ini kerasa banget ya Pak, maksudnya kebebasan dalam... Coba ini, nah jalannya lagi berhenti. Jadi mata kita ditarik oleh kekuatan-kekuatan karya itu. Karena itu refleksi sebuah jiwa di dalam karya itu. Refleksi dari esensi, artinya arti jiwanya, perasaannya, emosinya itu tertuang di sana. Dan refleksi dari owner museum juga yang bisa merasakan kecintaan. Karena menjadi satu kesatuan dia. Maka ini boleh juga disebut semacam, kalau bahasa kerennya sekarang, global temple. Ada spirit orang begitu banyak kita hormati. Orang yang sudah meninggal, tetapi spiritnya kita jaga ya. Karena ada jiwanya di dalam karya itu. Sakral ya Pak. Jadinya maksudnya ada rasa, kita hormati. Benar-benar. Kan ini telapak tangannya, goresannya. Letakkan. Nah, itu. Luar biasa. Seperti di sini ya, wah. Masuk lagi. Ini karya Pak Jihan ya. Coba perhatikan Jihan pelan-pelan. Wah, ini Pak Jirno anak muda. Ini juga. Wah, luar biasa. Saya ini Jihan ini menurut saya ini salah satu masterpiece. Karena waktu dia buat ini, bagaimana dia mencurahkan semua yang ada di dalam pikirannya, hatinya, emosinya. Pas waktu itu kan dia sedang lapar dan haus. Cari duit kan sulit. Dia berusaha membuat karya yang terbaik. Ini berarti awal-awal. Dia kelihatan sih warnanya juga. Kematangan, coba aja. Aku suka banget sama warnanya sama. Terus ini ibu dan anak ya Pak berarti? Ya, kasih sayang. Ini secara apa namanya? Secara objek juga salah satu objek yang... Inilah yang disebut
Objeknya itu love, kasih dan sayang ibu dan anak. Ini indah banget. Sangat indah. Sangat dinikmatin dari Artinya jauh. kita, karena dia sudah sangat terkenal, tapi dia tidak hanya mengenal nama, jadi tanda tangan aja dikenal. Oh ini Jehan ya, kan beda. Iya. Kalau kita bergaul dengan dia, Kita tahu. tahu nafasnya, bagaimana dia mencurahkan berkarya yang terbaik. Maka kita waktu dia pas, katakanlah sedang lapar-lapar, belum dikenal, berkarya yang terbaik. Powerful banget ya Pak. It's not just powerful, but sangat menyentuh. It's touching ya. Coba warnanya. Suka banget ini kombinasi warnanya apa ya? Pak, Favorit ini. sebenarnya kekuatan Jehan itu ada di sini sebenarnya. Karyanya juga maksudnya bukan cuman seniman-seniman ternama nih, tapi emang beneran karya-karya yang di showcase tuh karya-karya masterpiece lah ya. Betul. Maka ada istilah antara karya ini dengan saya ada jodoh, gitu lah. Ada pertemuan yang menjaga karya itu orang yang mencintai karya dia dan tahan banding gitu. Karena ini ada love itu lah. Ini berarti Bapak tuh kalau boleh nanya dikit ya Pak, koleksi ini tuh berarti udah cukup sebelum Pak Sebelum dia terkenal. Oh, jadi Pak Jehan belum terkenal. Iya, Saya sering dipakai model oleh Pak Jehan di Bandung gitu. Pak Agung jadi modelnya sama saya kan muda, kribo. Wah luar biasa ya. Bukan mengenal nama dan karya, tetapi kepribadian kita itu sudah bersahabat, pertemanan itu sudah terjalin. Gitu. Kalau enggak mungkin dapat karya-karya terbaiknya juga dari seniman begitu. Kemana Pak? Kanan kiri Pak? Si kiri dulu. Nah, Onggok. karya Raden Saleh. Waduh. Itu direstorasi di Munich gitu ya. Itu kan pernah dipinjam oleh pemerintah, dipamerkan di Jakarta ya. Pameran pertama kalinya Raden Saleh. Yang zamannya SBY. Iya. Di Ganas kan. Iya di Ganas. Ini kan dipinjam. Ini jadi salah Di satu satu arkiv. jadi semacam jadi apa bintangnya di sana ya. Ini apa judulnya Pak ini? Ini bagus. Itu Pangeran dari Magelang. Oke. Pak, Aristokrat. tapi ini ya dengan kecintaan Bapak terhadap kesenian ya aku. Ini kan sekarang ke Raden Saleh aja kita maksudnya untuk memiliki atau sangat dikit banget di Indonesia Sangat sendiri. dikit, ya. Karena Raden Saleh kan sebelumnya kan tidak banyak orang tahu atau mengenal karena tidak belajar studi ya. Ya padahal dia orang pertama di Indonesia itu belajar di Eropa ya. Dia pergaulannya sudah tingkat para aristokrat di sana dan diterima. Kan tidak mudah diterima oleh para aristokrat atau disebut sublim ya. Jadi pakaiannya Dengan kondisi yang seperti kita masih terjajah ya. masih untuk dijajah naik saya. ke pergaulan sublim aristokrat itu tidak mudah di Inggris diterima di mana-mana. Ya simbol jadi sebuah. Sampai dibikinin tempat sendiri, wah luar biasa. Hanya di Prancis dia dia mampu itulah. Artinya tidak hanya berkat seninya tetapi bagaimana dia masuk ke ranah internasional. Dan di sini bisa kayak digambarkan kembali ya Pak. Aku ngelihatnya maksudnya, aku kalau dari pandanganku sendiri, ini bisa jadi showcase maksudnya gimana beliau menggambarkan kearistokratan, tapi dengan rasa Indonesia yang kuat. Persis, nah, itulah ya ketimuran yang kuat ya. Ini potret, luar biasa. Ini juga, tapi ini kalau di ruang ini sebenarnya di samping Pak Raden Saleh, yang lainnya itu karya masterpiece orang asing yang menetap di Ubud setelah Perang Dunia Pertama. Karya masterpiece-nya. ini kayak, waduh ada bonnet aku ngelihat. Ada waterpiece yang pertama dibuat, ada masterpiece dari Bonnet, Hofker, Doyewart, Kalfaringer dari Austria, Swiss ya. Wah, Walter Spies. Ya kalau Walter Spies kan kontribusinya sangat besar buat kebudayaan di Timur. Beliau pernah mengajar modern musik di
Keraton Yogyakarta ya. Setelah itu jatuh cinta dengan Ubud karena diundang ke Ubud oleh keluarga raja di Ubud. Dia jatuh cinta dengan Ubud ya. Maka inilah yang dilukis pertama kali ya. Ada perpaduan Cagal dan juga ada Bali. Ada perpaduan apa, Pak? Cagal. Cagal tuh Pelukis dari Rusia. Wah, lightingnya. Inilah berkembang menjadi seni lukis gaya Ubud sekarang. Wah, bagus. Dan ini bukan cuma Raden Saleh yang rare, Walter Spies juga. Walter Spies. Mungkin berapa di Indonesia mungkin? Oh, bisa dihitung dengan jari. Benar-benar dihitung jari. Bisa dihitung dengan jari ya. Kalau kita bicara masalah nilai itu sudah. Ini gue sempat juga bikin video 7 lukisan termahal di Indonesia. Ini 2 sudah ada bisa dihitung. Kayaknya 7-7-nya ada di sini senimannya. Ya. Dan ini dia membuat film sangat terkenal, permintaan dari namanya Victor Van Pleasant. Membuat film Bali The Island of Demonic. Maka muncullah tari kecak yang monumental sampai sekarang. Jadi ini salah satu juga jadi cikal bakalnya dari situ ya, Pak? Ya. Jadi beliau bekerja sama dengan namanya orang Bali, koreografer Pak Limbak ya. Membangun sebuah teater yang bisa ditonton oleh orang-orang asing. Maka muncullah tari kecak tahun 30-an gitu ya. Dan beliau lah juga sebagai kurator dari museum-museum yang dibangun oleh Belanda zaman itu lah. Seperti Museum Bali, Museum Seni Sono di Jogja dan lain-lainnya. Biar agar supaya artefak-artefak itu tidak semua lari ke barat. Pak, boleh cerita dikit nggak nih yang mungkin penting banget impactnya Walter Spies terhadap kesenian di Bali? Luar biasa kontribusinya. Luar biasa dia sebagai juri, sebagai motivator, pencinta. Bahkan dia membuat film bersama Charlie Chaplin. Mendatangkan Charlie Chaplin tidak mudah. Mendatangkan peneliti namanya American anthropologist Margaret Mead dan Batson. Dan bagaimana agar orang asing bisa mempelajari seni-seni pertunjukan di Bali atau seni gamelan. Maka diundanglah Colin McPhee dari Kanada. Jadi benar-benar yang dirumuskan itu. Biar orang-orang luar bisa mempelajari musik-musik timur seperti di Jawa, di Bali dan sebagainya. Mulai di metode modern. Luar biasa ya. Dan jadi dari semua orang bule berkontribusi terhadap dan juga mereka-mereka lah seperti Miguel Covarrubias tulisannya yang dahsyat sampai dipelajari sampai sekarang ya? Namanya Island of Bali. Miguel Covarrubias dari Meksiko ya. Iya, dan ini salah satu karyanya. Kalau ini Bonnet gimana Pak? Kalau dari Bonnet dia itu seorang guru memang ya. Dia setelah Walter Spies meninggal dilanjutkanlah oleh Bonnet. Ini estafetnya ya Pak? Estafetnya, pelanjutnya ya. Iya. Dan orang kita itu lebih mudah belajar dari Bonnet daripada Walter Spies. Karena Spies kan jenius ya. Sulit mengikuti Spies karena dia itu membuat lukisan itu seperti lebih hebat dari foto. Jadi udah susah, konteksnya udah susah untuk dimengerti. Ya. Kalau Bonnet lebih mudah, garisnya, konturnya dan sebagainya. Oscar William Doyeward termasuk juga Karl Faringer dari Austria tahun 29 ya. Luar biasa ya. Ya. Ini benar-benar impactful banget. Ya. Sebenarnya yang mengundang mereka datang ke Bali itu ini Nguyen Kham. Ini kan mirip dengan lukisan batuan. Iya. Nguyen Kham itu orang dari Batavia ke Bali, orang pertama naik sepeda. Batavia ke Bali? Ya. Naik sepeda? Naik sepeda 1901. Dari Batavia sekarang Jakarta ke Bali. Naik sepeda. Goes. Orang pertama naik sepeda dari Batavia ke Bali itu inilah. Keliling Bali dari utara. Namanya Nguyen Kham. Dari situ apa relasinya sama seniman-seniman berikutnya itu apa yang dia sebetulnya yang memberikan impact itu dia kan ahli arkeolog. Ya, penelitian. Maka muncullah pendidikan etnologi, arkeolog, ikonografi inilah. Iya. Salah satu pionirnya. Pionirnya ya. Oke. Ya.
Nyewenkam. Ini juga ada Bonet, belangko. Belangko. Belakangan baru belangko. Iya. Ini estafetnya ya Pak, Ya, jatuhnya. semua estafet, ya. Yang berkontribusi. Nah dari sini kita melihat, lagi itu. Ini yang Masif. ini bingkainya ya, Gate membingkai karya itu, Golden Rice ya. Ini berasa Ubud nih Pak, kayak aku ngelihat Ubud di sini. Sana ya. Luar biasa. Wah, dari jauh kalau you lihat gate-nya ini membingkai karya itu sehingga itu teknik spaghetti namanya. Teknik spaghetti gimana Pak? Kayaknya kita mesti lihat dari... Jadi ini baru meninggal, dia baru kontemporer. Dia itu cat minyak itu dikeringkan kayak mie dia. Ini kalau kita berdiri di sini, mata kita sudah diunang. Kayak ini makanya dari tadi aku langsung kayak ada dari sana trek sini, ini trek sana ya. Itu triknya bagaimana mendisplay, mengkurasi karya. Sini juga tapi dibukanya ada Jehan dan Ya. Pak ini dua tapi penting kayaknya ini juga powerful pembuka. Ini Hendra tahun. Wah lama itu. Saya bersahabat sekali dengan Pak Endra. Ini Dia orang baik dia. Kan di penjara Pak Adam Malik yang Bandung. Iya. Saya kan sering bersahabat dengan Pak Adam Malik dulu. Oh gitu Pak. Iya. Tahun 8 keluar 83 kan ya? Ya tahun-tahun masih di itulah. Saya udah bergaul di Jakarta itu tahun-tahun sebelum mereka keluar dari penjara. Kan sering dibawa cat gitu. Ini rasanya beda lagi ya Pak. Yang tadi dibilang secara arsitektur pun kayak dibikin. Ini biar kalau pasang lukis kan tidak boleh didamping, mahal jadinya gitu ya menempati. Bener-bener mewah. Sujoyono ya, Pasar Minggu. Nasah Jamin, Bagong. Ini kan novelis kita dari Aceh ya, menetap di Jogja. Gimana Pak Bagong? Pak boleh cerita sedikit nggak? Ini Pak, itu novelis kita, aslinya dia orang Aceh tapi menetap di Jogja. Jadi karena karya ini sangat puitik ya. Yang tadi saya bilang ada hijau di atas hijau. Ya. Ini rasanya ya. Ya. Bener-bener. Ini kalau yang ini bikin adem ya. Adem. Bener-bener. Puitik jadi ya. Beda kalau lihat karya Rudiat ya. Ini Rudiat ya. Bandung ya. Ini berasa langsung kayak, iya rasanya Kontras. kontrasnya kerasa sekali ya Pak. Ya. Coba lihat karya Prof. Sriadi Sudarsono ya. Ini objeknya Istri saya ini. Itu saya. itu yang ganteng siapa tuh Pak? Ya. Ini asli, ini hadiah dari Pak Prof. Sriadi Sudarsono. Jadi, kok bisa sampai jadi objek itu? Karena pasti... bersahabat, berteman. Karena kita bergaul, ya diminta jadi model, setelah itu dihadiahi. Luar biasa. Ya, kita kayak keluarga gitu lah. Ini anak-anaknya masih kecil tuh, Bu Farida, Wianto, ya wah lihat. Wiantonya ngaco. Gede banget, Gede banget. keren banget. 83 itu ya. Hah? Dia starting pointnya dia menanyakan 83. Tapi emang kontemporer dia. nikmat banget. Dindingnya kan pas, ukurnya pas. Ini tahun berapa Pak? 83. Masih. Iya 83, kita udah zaman dulu sebelum ini kan kita udah buat pameran di Taman Ismail Marzuki. Gaya apa Lilin Menangis namanya. Wianto gimana Pak? Kalau dari pandangan Bapak yang udah Oh, lama. pelukis seniman sangat. Dia seniman, dinamik, dia penulis, seniman dia tuh benar-benar dia melawan mau keluar dari kumkuman tradisi-tradisi itu ya. Ya benar-benar dia kan suka traveling kemana-mana ya. Iya. Suka bicara, suka nulis puisi macam-macam. Dan di dalam karya dia disinilah sebuah perlawanan sebenarnya muncul gaya Wiantoismenya ya. Yang ini kan ya ini dia terpengaruh oleh atau terinspirasi karya-karya dari surat ya abad ke-11 ya. Pointillis namanya. Ini berarti secara dekat itu rasanya pointillis. Pointillisme ya surat ya abad ke-11. Nah itu dia berkembang karena
diminati oleh banyak orang secara pasar internasional. Sehingga setiap pameran itu habis dan juga diminati, maka dia pencarian dia itu sangat dinamik ya. Ini jadi di Amerika pameran, kita ikut buat pameran di Auckland di Amerika ya, di Jepang. Banyak juga ya Pak berarti? Banyak ya. Terus ini ya Pak, kalau Wiante nih emang intelek bisa. Ada inteleknya juga. Rasanya... Dia suka nulis juga, sangat suka menulis, suka baca, semua itu ada di dalamnya. Karyanya dia itu sudah tercermin. Bukan hanya duduk manis dan mungkin enggak. Dia itu sangat dinamis. Cerdas, dinamis, bergaul. Setelah bergaul kan sudah sangat internasional ya. Di Swiss, menetap di Belgia dia. Ya. Jadi keluar masuk museum ya, dia sudah museum minded dia. Seni itu sudah bagian dari ya. Jadi emang beliau itu hampir dikoleksi banyak. Banyak internasional. Ya. Pernah di pameran kita sama-sama ya di Basel itu kan, wah sangat luar biasa ya Pak. Biasa itu, kita kagum itu. Karena dia seniman yang sudah go internasional melalui pergaulan berinteraksi ya. Jadi, ya hampir sama dengan Raden Saleh ya. Pergaulnya sudah juga sangat kuat ya. Sangat kuat ya. Sehingga diterima oleh banyak kalangan kolektor, pencinta seni dan sebagainya ya. Ini ada 3 lagi, siapa nih Pak? Ini Ken Patton dari Kanada, itu dari Singapura, ini anak muda. Kalau ini kan banyak ya sudah. Pencarian dia muda, masih mencari tapi sudah kelihatan kuat ininya kuat, ya. Secara ombaknya sih kalau yang ini ya Pak. Ya, kuat. Ombaknya kuat sekali. Salah satu kontemporer yang kuat ya. Seniman Bali Bawo. Juga berarti? Ya, Bali ya. Bawo namanya. Luar biasa. Kali itu Singapura ya. Rasa Singapura ya, Singapura itu ya. Karena dulu saya itu kan banyak di Singapura kerjasama dengan Brother McNally ya. Bukan membantu ya di LaSalle College ya. Oke, jadi emang sebenarnya museum ini pun secara edukasi publiknya berkontribusi di beberapa sektor ya Pak? Sebenarnya gimana ya, karena kecintaan itulah. Kita kan sering juga buat pameran event di Jepang kerjasama dengan Sakura Parts Company, dengan Laporet Bijiskan, dengan ID Design Center. Setiap tahun tuh kita kalau tidak tuh sekali 2 kali sudah buat event di sana gitu ya. Agar tahu gimana pasar kita gitu ya. Kita kan harus mempromosikan seni-seni yang ada di Indonesia, hanya tidak Bali aja ya. Ya sampai ke Amerika kemana kita perlu marketing itu penting ya. Membangun narasi itu penting ya. Siapa sponsor kita, bagaimana pameran kalau kita di Jepang atau di Tokyo, di Osaka, kita tahu ya. Jadi ada study case. Ada study case, penting itu ya. Kalau di Australia bagaimana bentuk sponsorship-nya itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Kalau tidak laku seperti bagaimana, kan macam-macam. Apakah pameran kondisinya apresiasi, apakah komersial, ya tergantung sponsor kita. Luar biasa Pak. Ya itu harus kita mengenal infrastruktur itu ya. Biar kita tidak kecewa ya. Kan sering kan misunderstood ya. Salah paham baru dikirim tiket sudah. Nanti kan barang keluar masuk itu kan harus izinnya seperti apa. Ya itu study hal itu yang study harus infrastruktur itu harus kita kuasa. Jadi buka hitungannya kalau di hiking tuh buka ini juga ya, buka jalur ya Pak. Buka ya. Nah itu sudah kita jemati ya, jemati membangun infrastruktur. Ya kalau kita pameran bentuknya macam-macam ya, itu tadi. Nah biasanya kalau ketemu kita sponsor yang benar ya, di atas dia masih ada. Yang paling top itu ya paling tidak 50% harus laku kan. Atau dia mencarikan pembelinya. Itu baru dibilang sponsor yang hebat. Proper. Luar biasa. Bukan ini. Dia posisi dia sebagai apa di sana kan harus tahu kita ya. Yang menandatangani siapa kan harus tahu ya. Ya itu maka kita sering buat pameran besar ya di internasional
Itu penting, kita harus promosikan karya-karya seni itu. Ya, karya-karya seniman kita ya. Jadi emang sebenarnya museum ini bukan cuman showcase the artwork, tapi ada banyak gerakan-gerakan yang harus dilakukan untuk Betul. Termasuk juga kehadiran tamu-tamu penting ke Museum Arma seperti sebelum dibuka sudah Ratu Elizabeth berkunjung ya desa ini ya. Pak Gus Dur, Desmond Tutu, presiden-presiden kita termasuk Megawati, Habibie, sudah termasuk Prabowo, termasuk SBY, semua itu walaupun mereka belum paham tentang seni, bagaimana ini sebenarnya kan karya olah kreatif ya. Sebenarnya ini melahirkan seperti di Ubud itu ekonomi kreatif berbasis seni yang ada di pedesaan. Sehingga desa itu bisa membangun ekonominya melalui melalui kreativitas, melalui seni, patung dan sebagainya. Bahkan Barack Obama juga sudah terakhir Pak Obama dengan keluarganya, saya yang handle dia 5 jam di sini ya. Oh betul. Ya, saya 5 jam keliling. Karena Arma Museum ini kan luas. Jadi terintegrasi, ada ruang, ada persawahan, ada kehidupan sehari-hari sama ya, living tradisi ya. Ada tumbuh-tumbuh yang mengandung unsur herbalnis atau homeopatik ya. Ada karya maestronya, ada sebuah titik tolak yang secara kronologi kita bisa melihat bagaimana perjalanan Pak Avandi satu contoh. Nah, yang Avandi kan orang mengenal yang sekarang aja ya, yang kayak spaghetti. Itu aku pingin penasaran nih ngomongin Pak Avandi. Sebelum itu kan ada seperti kita mengenal ya. Ini dulu skate naturalis, ada ini baru dia chronological ordernya di showcase juga di sini. Ya. Periode ini kan ada ya. Jadi emang sebenarnya aduh detailnya lagi itu sampai ke atas-atasnya. Ada. Coba ini aja kan. Iya. Ukiran pintunya, tingginya. Ini berapa lebar sih Pak? Arma Museum ini ada berapa seluruh? Kalau tanah properti itu 7,5 hektar. 7,5 hektar ya, 75.000 meter persegi. Dan aku tiap ngelihat another side there is always something. Iya. Ini baru kita di dalam, belum di luarnya, maka livingnya. Dia benar-benar ini sama sana aja udah beda ya Pak? Beda. Ini temen atau? Temen. Pak, tapi Avandinya dari tadi aku dari awal bikin video tuh udah penasaran. Ini apa Pak? Cerita dikit dong Pak. Ini sebenarnya adu ayam ini yang sabung ayam ini. Ya, pihak yang kalah ini. Ini suka kalau orang yang punya pisau itu kan dapat kakinya sebagian. Ini kepalanya di bawah, ekor di atas, satu kaki diambil oleh yang punya taji namanya. Ini emang tahun 80-an ini. Dan Arma punya karya memajang karya Pak Avandi yang sabuk ayam, which is salah satu inspired by Bali juga. Ya, karena dia sering melukis di sini kan. Ini kan salah satu inspirasi yang datangnya dari sini kan Pak ya? Ya. Di sini lebih agak ada rasa-rasa kontemporer ya Pak? Ada. Apalagi dari tadi kayak ngeliatin terus ini. Itu kontemporer, ini udah kontemporer. Pak, oh ini masih ada berapa lagi ya Pak? Masih nggak habis-habis ya, kayak karya di sini luar biasa semua. Rasa-rasa kontemporernya lebih. Apa yang mau di-highlight dari ruangan kalau yang corner sini Pak sebenarnya? Kalau di sini kubismenya ini Ubud seperti zaman sekarang ini kubis itu. Inilah Ubud sekarang itu. Ini Ubud sekarang ya dengan kontemporernya beli. Iya. Dengan rasanya. Tapi udah nggak ada itu Pak yang mandi kayak gitu di Ubud. Ada. Oh ada. Saya kan tinggal di kampung. Oh iya. Ini karyanya Pak Mas Guruh ya. Oh ada lagi nih karya-karya. Ini Avandi sebelum terkenal. Ini Pak Avandi? Avandi ini. Nah, maka kalau lihat itu kan orang mengenal itu Avandi. Masih realis. Luar biasa. Ini dan maksudnya masih bisa kerasa kan kalau kita mundur dikit aja. Ya. Bisa kelihatan antara dua karya ini kan Pak? Ya. Masih realisnya kalau itu pengaruh Trubus, Dullah, ini sama
Karyalis dulu. Ini cat airnya Pak Hendra Gunawan ya. Sampai karya kayak gini ngumpet begini ya Pak? Ini lukis kan masih zaman kerajaan, zaman Belanda. Tag Belanda. Oh iya. Kan di Bali ada raja yang kooperatif dengan Belanda, ada yang anti Belanda. Oh ini yang kooperatif dengan Belanda. Ini belakangnya kenapa Pak ya? Itu dia orang yang menentang Belanda. Oke. Kan dipukulin biar mereka. Gila. Karena rajanya ini pro Belanda. Ini lukisan historikal berarti ya? Ya, dihadiahkan ke Puri dulu oleh Pak Afandi. Oh ini hadiah langsung dari Pak Afandi? Ya, untuk dikoleksi oleh Puri ya. Ini Hendra, luar biasa ya. Boy cat air langka itu. Itu dibuat di Pulau Seribu itu. Bener-bener. Ini kontemporer juga ya. Jadi emang benar-benar ini baru satu ruangan dari beberapa ruangan yang ada di sini. By the way bakal ada Bali, itu juga ceritanya kuat banget. Ya. Kalau emang benar-benar kalian suka, sampai 100.000 view, ini video kita bakal lanjut ke ruangan berikutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan ramein ini video. Pak, terima kasih banyak. Sampai ketemu next one. Ya.